Ya, dari kehidupan ini semua orang bisa berubah, apalagi dengan tekanan yang begitu berat, entah itu tekanan hidup atau ekonomi. Kembali lagi di channel kita, Disit, mengungkap misteri di sekitar kita. Hari ini gua kedatangan narasumber kita, Ki Jengot, dan akan menceritakan kisah bagaimana dia menjadi seorang spiritual atau disebut dengan paranormal akibat tekanan yang dia hadapi dengan yang bertubi-tubi untuk hal gaibnya. Dan ini kita hadirkan Ki Jengot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ki Jengot, hari ini kita datang ke sini atau ke rumah Ki Jengot pengen lebih tahu atau lebih dalam bagaimana Ki Jengot bisa menjadi seorang paranormal. Wah, kalau lu pengen tahu kisah gua mah panjang sampai gua di titik ini, sampai gua bisa seperti ini, itu terlalu panjang. Tapi ya sedikitnya gua kasih deh cerita yang cikal bakalnya gua seperti ini. Ya berawal dari yang mungkin gua pada dasarnya ya normal pada umumnya. Ya, kehidupan gua semua itu berjalan dengan ya sesuai. Nah, kalau kita bilang dari tadi kan manusia itu bisa berubah dengan karena ada tekanan. Betul. Nah, apakah Ki Jengot merasakan hal seperti itu? Ini ketekanannya dalam artian lu tekanan apa? Kalau memang tekanan dalam kehidupan, ya itu hampir semua. Tapi kalau terkadang manusia itu melangkahnya dengan hal-hal yang mistis, itu yang menurut gua tuh nggak relevan. Dan dirasakan atau yang pernah dirasakan untuk tekanan Ki Jengot ini bagaimana? Yaitu gua pernah di sampai teman, gua pernah dikerjain orang, gua dibikin gila, mungkin bisa dibikin gila pada saat itu. Ya, berawal dari mungkin yang gua nggak tahu apa-apa, akhirnya gua tahu dunia selain dunia ini ada dunia goib. Tuh, itu juga prosesnya juga agak panjang. Di saat gua lagi tidak kenapa-napa, di saat gua lagi baik-baik saja, di saat gue lagi menjalankan kehidupan layaknya manusia umumnya, gue dihadapkan dengan keadaan lingkungan atau misalnya yang perilaku yang menurut gue tuh nggak lazim pada saat itu. Ya kayak misalnya gue bekerja nggak konsentrasi, kepikirannya sama yang sosok bawa pacar, bawaannya gue pengen segini gitu loh. Itu sampai menghancurkan atau sampai membuat nggak beres satu kerjaan gue pada saat itu. Tapi kalau hal kayak gitu kan tidak ada yang tahu gitu, tidak ada yang tahu, dan yang tahu yang merasakan ya pada saat itu gue. Mungkin berjalannya ya hidup ini normal, orang-orang normal. Tapi pada saat itu gue nggak merasakan hal seperti itu. Lu bayangin aja setiap gue jalan di perjalanan gue yang nggak entah itu bengong, hampir mau kecelakaan. Gitu. Sampai sempet gue pada saat itu gue cari kemana ini gue harus berobat. Mungkin gue darah rendah, gue periksa ke rumah sakit, gue berobat ke dokter. Tapi hasilnya pada saat itu ya normal, gua di ini nggak ada masalah, gua dikasih obat gitu loh. Jadi ketika Ki Jengot ini berobat itu tidak ada penyakit apapun? Ya pada saat itu enggak.
Cuman ada mungkin saudara yang menyarankan coba di mata mati. Gue lari lah, coba gue ikhtiar, gue berobat sampai gue jalan ke daerah Jawa, sampai gue ke Jawa Barat, itu udah gue jalanin gitu. Sampai satu ketika gue jalan ya, gue harus kemana lagi, gue udah pasrah ya, gue masuk nggak tahu itu perkampungan atau misalnya ini jalan yang bener-bener gue yang entah berantah yang gue nggak tahu. Itu kondisinya ibarat kasarnya memang malam. Pokoknya gue pada saat itu nggak mikir. Yang gue cuman gimana dulu, gue harus berjalan kemana, gue harus tujuannya gue nggak jelas. Tapi di penglihatan gue tuh ada dari kejauhan tuh ada rumah yang bisikan atau panggilannya tuh kayaknya harus gue ke rumah tersebut. Seperti itu. Nah, sahabat Disit, ini yang akan menjadi hal yang sangat seru ya ketika cerita ini dilanjutkan. Apakah ketika dalam keadaan seperti itu ada yang menemani? Nggak ada. Ganggu gue sendiri kan dengan hampa, kebingungan. Tapi pada saat gue di kanan kiri gue nggak sadar pada saat itu. Mungkin angin apa suara-suara. Tapi yang gue cuman lihat pada saat itu panggilan ke rumah itu, gue harus kayak orang ke sini loh gitu. Sampai gue tuh di halaman rumah tersebut, dan memang tanpa gue sadari pintunya terbuka sendiri gitu. Dan ya gue gak berani masuk, tapi gue denger dari sayup-sayup, masuk aja. Apakah sosoknya terlihat? Ya. Cuman pas gue masuk kosong, nggak lama langsung yo sini masuk. Ya sosoknya memang udah sepuh lah gitu. Ringannya mau kemana, berjalan tanpa arah di jam segini ya gue nggak tahu memang jam berapa. Pas gue lihat memang hampir mendekati jam 11 malam pada saat itu. Nah, gue cuman di situ, gue cuman hanya diam, gue cuman hanya seperti yang ini, dia cuman hanya ngangguk-ngangguk kepala, dia cuman hanya mengusap-usap gue, tenang katanya. Akhirnya tanpa gue sadar, gue terbangun, gue ada di tengah kebun. Kalau gue ingat itu pada saat itu kebun apa kayak di tengah pohon jati, pohon yang gede. Tapi anehnya di samping gue ada batu kecil, cuma gue genggam tuh kan. Sejak itu udah gue bikin itu kan, tapi gue pulang ya. Anehnya lagi tuh pikiran gue nggak kayak yang sebelumnya gitu. Gue pulang, penting gue udah agak enakan pada saat itu. Berjalannya malamnya baru gue mimpi sosoknya tersebut gue didatangin lagi. Apa gue bertanya, saya kok nggak ada, saya posisinya pada saat itu di mana? Dia cuma hanya bilang mandi, bersihin diri.
Nah, sebentar nih Ki. Untuk setelah untuk istilah ada bisikan untuk mandi, itu mandi seperti apa yang Nah itu gua pikir mandi ya gua mandi biasa, sampai pada saat ibadah kasarnya terus di malam berikutnya gue disuruh ibadah kasarnya untuk cincin tersebut tuh untuk disuruh ikat dijadiin cincin. Proses ya gua nggak indahin tuh pada saat pikir adalah, tapi gue penasaran, akhirnya gue suruh pada saat itu tuh orang rumah gue, tolong diikat deh di cincin. Tapi setelah kejadian adanya cincin itu, apakah semua hal yang tadinya tekanan atau seperti apa, santet, itu hilang dengan segitunya? Itu belum, cuman gue udah merasa enak dari badan. Akhirnya di malam berikutnya mimpi lagi sosok tersebut ngarahin gue disuruh bangun malam, gue disuruh kayak orang ibadah kasarnya duduk kayak orang gimana ya udah gue jalani, terbangun gue cuman duduk. Nah itu seperti ada energi masuk ke dalam diri gue terus, tapi memang sesekali tuh kayak ada sekelebat bayangan seapa gitu. Itu yang bikin gue akhirnya, tapi pada saat itu nggak ada gue rasa takut. Untuk hal bayangan itu seperti apa? Entah itu sosok apa, berubah wujud seperti. Kalau gue lihat pada saat itu enggak ya, cuman hanya putih, bayangan putih sama kayak cahaya itu yang terjadi pada saat itu. Nah makanya dengan berjalannya berjalannya waktu, nggak tahu juga akhirnya gue bisa melihat hal-hal yang berbau mistis. Makanya gue kalau ngeliat orang apa di satu tempat itu auranya negatif, itu kena di gue. Bisa merasakan. Bisa. Ya contohnya kayak sekarang nih, kita ngobrol begini, banyak apa yang terjadi. Makanya karena lu sopan, mereka sopan. Tapi kalau lu nggak sopan, ya mereka juga punya perilaku yang melebihi dari manusia. Ketika kejadian batu dan setelah dapat batu itu di rumah, sering melihat ya sekelebat yang istilahnya yang dirasakan dan yang istilahnya yang membuat jiwa enak itu seperti apa? Jadi ada ketenangan, ada rasa ibadah kasarnya yang apa ya, yang nggak mungkin nggak bisa dirasakan sama orang lain pada umumnya. Tapi ini ada cerita ada pengalaman gua. Setiap gua ketemu orang, kenapa itu orang tersebut tuh terlihat banget auranya negatif dan memang dia terlihat seperti dikerjain sama orang. Dia datang, gua nggak ngomong, tapi dia baru, tolong dong, kok saya muntah darah. Dan itu proses kayak begitu, gue cuma hanya bisa bilang lu kena. Dan gue paling benci kalau misalnya gue ketemu orang dengan yang hal yang kayak begitu secara pengecut menurut gue. Tuh. Dan selama ini sering untuk istilahnya merasakan hal-hal seperti itu ketika ketemu orang dan orangnya menanggapinya seperti apa? Sama gue jadi ingatnya ya seperti yang pengalaman gue, ya kan, dengan gue di posisi seperti itu. Makanya ya balik, sekarang ini gue cuma hanya untuk
menetralisasikan yang dia dikerjain sama orang lain. Pengalaman Ki Jenggot ini, ada nggak pengalaman yang paling berat ketika menghadapi atau ketika menemukan sosok yang paling susah? Semua itu kan tergantung dari tempatnya. Semakin kita takut, semakin kita ibadah lemah, justru itu kekuatan mereka. Di satu tempat atau misalnya di daerah mana, itu yang terjadi hanya seperti itu. Ya kayak gue, kalau seumpama ibadah dasarnya gue jalan, itu memang udah dunianya mereka. Nggak harus gue ibadah dasarnya sendiri, yang penting dia tidak mengganggu itu aja. Ada satu juga pernah gue nggak tahu apa-apa, gue ini tuh sama jin Ifrit. Kalau menurut gue jin kegelapan. Apa yang bisa membuat Aki ini atau Ki Jenggot ini bisa, apakah emang terasa hal yang negatifnya atau hal yang positifnya? Kalau untuk dunia bangsa kayak begitu, itu hampir kebanyakan itu yang negatif. Karena kalau dapetnya yang rasa was-was, rasa takut, rasa gimana, itu memang kategorinya yang udah hitam. Jadi kalau misalnya lu hadirnya sosok kayak begitu, yang lu cuma santai, lu bawaannya biasanya nggak emosional, apa lu nggak emosi nggak apa, itu yang dikategorikannya ya bagus, baik gitu. Nah Ki, untuk selama perjalanan Aki menjadi seorang paranormal,